Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Puspita dengan NIM 20042064 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis pengaruh kekuatan politik terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi atau berusaha mengubah perilaku orang lain sehingga mau melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki pilihan lain untuk melakukannya. Faktor yang mendukung kekuatan seseorang. Faktor yang mendukung kekuatan seseorang pada umumnya terbagi 3. Yang pertama, potensi. Yang kedua, hubungan ketergantungan dari orang lain. Yang ketiga, pihak lain tidak memiliki pilihan terhadap perilakunya untuk mungkin memiliki, namun hanya sedikit. Selanjutnya, sumber-sumber kekuatan. Sumber-sumber kekuatan terbagi 4. 1. Kekuatan karena jabatan. 2. Kekuatan pribadi. 3. Kekuatan karena ketempatan. Dan yang keempat, kekuatan dari keahlian. Selanjutnya, politik. 1. Pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Perilaku politik dalam organisasi sebagaimana semua aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, faktor yang mendukung perilaku politik. Faktor yang mendukung perilaku politik terbagi 2, yaitu faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor individual. Penjabaran dari faktor-faktor yang mendukung perilaku politik. 1. Faktor-faktor organisasi terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Pengawasan diri sendiri yang tinggi. 2. Investasi organisasional. 3. Tempat kendali secara internal. 4. Alternatif pekerjaan yang dipandang. 5. Kepribadian next yang tinggi. 6. Ekspektasi atas. Selanjutnya, faktor-faktor individual terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Realokasi sumber daya. 2. Pelaksanaan pemberian, imbalan yang tidak berisiko. 3. Peluang promosi. 4. Pengembalian keputusan secara demokratis. 5. Peranan yang tidak jelas. 6. Para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, cara-cara memperoleh kekuatan dan politik terbagi menjadi 7. 1. Pemberian alasan. 2. Pendekatan persahabatan. 3. Ajakan berkoalisasi. 4. Tawar-menawar. 5. Memberikan pelayanan. 6. Menggunakan wewenang yang lebih tinggi. 7. Menggunakan sanksi ataupun hukuman. Selanjutnya, teori kekuatan politik. Teori kekuatan politik terbagi 2. Yang pertama, patriarkal, yang kedua, patrimonial. 1. Teori kekuatan politik patriarkal menunjukkan bahwa pemerintah dalam suatu daerah merupakan orang yang kuat, dalam arti berpengaruh karena berjasa dalam sikap bagi semua warganya. Yang kedua, teori kekuatan patrimonial adalah berdasarkan kepemilikan, bahwasanya seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaannya. Selanjutnya, reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Hasil terhadap perolehan dan penggunaan suatu kekuatan dan politik
yaitu kapabilitas untuk mengatur orang lain yang ada di dalam suatu organisasi. Selain itu, orang yang memiliki dan menggunakan kekuatan serta politik bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang diinginkannya. Selanjutnya, pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Pengaruh kekuatan. Pada suatu tingkat hubungan personal, orang cenderung menggunakan suatu kekuatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya. Pada suatu tingkat organisasi, semua orang terlibat dalam menciptakan tujuan, standar, dan objektif yang satu paket dengan sistem kontrolnya untuk mengevaluasi sejauh mana objek dan standar ini telah dicapai. Jadi, sistem kekuatan dan kontrolnya bekerja sebagai regulator dari perilaku, di mana sistem ini dimaksudkan untuk menjelaskan harapan, mengarahkan perilaku, mengurangi keraguan, serta memberikan suatu umpan balik. Selanjutnya, pengaruh politik. Politik di dalam suatu organisasi adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari, di mana organisasi dari 2 orang ataupun lebih. Terdapat banyak kepentingan di dalam organisasi. Langkahnya sumber daya, serta tarik-menariknya suatu gagasan dari yang satu ke yang lainnya. Seluruhnya membuat politik di dalam sebuah organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam suatu organisasi. Politik mempengaruhi kegiatan organisasi. Sebuah riset mengidentifikasi bahwa politik kantor muncul dan dia mempunyai dampak terukur dalam sebuah perilaku organisasi. Sebanyak itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.